Presiden Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi, setelah itu nggak ada pertemuan lagi. Pak Jokowi diundang halal bihalal nggak hadir karena bilang ya lagi di Solo, lagi bersama keluarga dan sebagainya. Dan di sisi lain ketika Pak Jokowi tidak ke Jakarta atau tidak bertemu dengan Presiden Prabowo di halal bihalal Idul Fitri, Presiden Prabowo mendatangi rumah atau kediaman Ibu Megawati di Tuku Umar ya karena Ibu Mega lebih senior, lebih pengalaman, dan kemudian ya sangat dihormati oleh Presiden, jadi tidak ada salahnya Presiden Prabowo datang ke Tuku Umar. Dan setelah itu tidak ada lagi pertemuan dengan Pak Jokowi. Jadi saya nggak ngerti apakah ini ada kaitannya gitu ya, apakah karena setelah bertemu dengan Ibu Megawati dan setelah itu Presiden Prabowo merasa udah nggak perlu lagi ketemu sama Jokowi, ngapain gitu. Projo-projoan enough gitu ya, udah expired gitu. Misalkan gitu ya, mending ketemu sama Bu Mega aja gitu ya, sebagai sesama ketua partai, sebagai partai yang memang benar-benar punya kuasa dan benar-benar punya suara gitu kan. Sampai hari ini itu juga masih belum ada pertemuan antara Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Dan ketika ada hari lahir upacara di Jakarta, hari lahir Pancasila, itu Pak Jokowi juga nggak hadir tuh di situ. Jadi ya ini menunjukkan sebuah langkah-langkah atau sikap-sikap politik yang sepertinya angin sudah berubah gitu. Dan ya nggak tahu apakah karena ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi sudah selesai gitu ya, dianggap kekuatannya udah nggak ada, kesaktiannya udah nggak ada gitu, dan Projo juga dianggap nggak terlalu penting lagi sekarang gitu kan. Dianggap udahlah selesai gitu, jadi nggak terlalu diperhatikan lagi gitu. Atau bisa saja mungkin kemungkinan yang lain adalah karena Pak Jokowi lagi sibuk gitu ya, yang mana tahu Pak Jokowi lagi sibuk dengan kasus ijazah palsu gitu kan, jadi ya nggak sempat untuk ketemu dengan Presiden atau ketemu dengan Pak Prabowo di istana ataupun di Jakarta. Jadi kalau kemarin Pak Jokowi juga nggak hadir di acara hari lahir Pancasila, ya mungkin karena nggak sempat. Jadi terlalu sibuk gitu, dan atau ini merupakan sebuah tanda bahwa Pak Jokowi memang sudah terpinggirkan. Ya cuma itu kemungkinannya gitu. Antara Pak Jokowi terlalu sibuk ngurusi ijazah palsu, atau ya memang sudah tersingkir, udah nggak dianggap lagi, tidak terlalu penting lagi, sehingga ya ngapain ketemu-ketemu lagi. Ya karena kalau ngelihat dari frekuensi pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi itu di akhir tahun 2024 atau setelah Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, itu kan cukup banyak ya. Hampir tiap bulan itu ada pertemuan gitu, entah ya makan goreng, nasi goreng lah, makan di situ lah, bahas pilkada lah, apalah gitu ya. Bahkan Pak Prabowo datang ke Solo gitu kan. Jadi frekuensinya tuh sangat banyak sekali. Tapi setelah Presiden Prabowo datang ke Tuku Umar, sepertinya sekarang jadi lebih dekat dengan Ibu Megawati, jadi lebih mementingkan Ibu Megawati dibandingkan Pak Jokowi. Karena ya sebaliknya, kalau dulu ketika Pak Prabowo masih sering ketemu sama Pak Jokowi gitu ya, yang tiap bulan ketemu, bahas pilkada, ke Solo, itu Pak Prabowo nggak bisa ketemu Bu Mega. Jadi sekarang terbalik, Pak Prabowo lebih sering ketemu Bu Mega, tapi juga jadi nggak ketemu sama Pak Jokowi. Dan ya apakah ini adalah sebuah tanda atau sebuah isyarat politik yang mungkin bisa menunjukkan satu arah-arah reshuffle dari beberapa minggu ke depan? Kita tunggu dan lihat saja. Tapi ini menjadi menarik untuk kita catat ya, kapan kira-kira nantinya Presiden Prabowo akan bertemu dengan Pak Jokowi lagi, karena kita menunggu itu. Karena biasanya yang tiap bulan ketemu, sekarang udah lebih dari 2 bulan belum ketemu, kan unik. Ini situasinya lagi nggak sehat kayaknya gitu, atau lagi flu lah, atau lagi ada yang demam gitu, sehingga ya pertemuannya jadi berubah mengarah kepada Tuku Umar dan istana. Ya kita tunggu saja gitu ya. Kalau setelah reshuffle ini kemudian tidak ada lagi pertemuan atau Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo belum bertemu lagi, ya mungkin itu akan semakin lama Pak Jokowi untuk bertemu dengan Presiden Prabowo, mungkin nunggu setahun ya.
Ya kalau sudah begitu ya maka power Gibran atau pengaruh Jokowi di pemerintahan atau di kabinet itu akan menjadi semakin lemah dan orang-orangnya satu persatu akan tersingkir dan digantikan dengan orang-orang baru. Entah dengan siapa, tapi mungkin salah satunya adalah dari kader-kader PDI Perjuangan. Saya pikir itu. Terima kasih sekali penyampaian dari Saudara Alifur Rahman ya soal kedekatan Bu Mega dengan Pak Prabowo, Gerindra dengan PDI Perjuangan ya. Ini momen yang ditunggu-tunggu sejak lama. Meskipun secara sadar kita ketahui bahwa ya kedua tokoh ini adalah punya hubungan baik ya, punya hubungan baik sekali. Ini sahabat lama ya, pernah juga berjuang bersama. Tapi di sini saya nggak jauh panjang lebar, di video sebelumnya saya sudah juga ngomong ya soal ini ya. Dan kabarnya Bu Mega juga pernah memulangkan Pak Prabowo ketika mengasingkan diri ke Yordania karena soal reformasi 1998 ya. Ya cuma Ternak Mulyono saja yang GR ketika melihat Bu Mega satu meja dengan si Samsul. Buat dia jadi anugerah. Tapi kalau buat Bu Mega dan PDIP nggak ngaruh apa-apa, apapun itu tetap saja dia itu pecundang, pecatan partai karena pengkhianatannya terhadap partai PDIP. Ya, Pak Presiden Prabowo sudah mulai paham kalau Jokowi itu sifatnya jahat, licik, dan haus kekuasaan. Takutlah nanti dikhianati seperti Bu Megawati. Makanya Gibran itu harus dijauhkan juga. Pemimpin negara pasti akan baik dan salah. Kalau salahnya biasa, ya dimaklumi. Ini luar biasa sekali demi mau naikin jabatan untuk anak-anak dan mantunya dan saudaranya juga, teman yang disukai, merubah aturan yang ada, kan kacau itu. Rojo Oslo ditinggal karena sibuk ngurusin ijazah dan nyerang pakai mistik. Tapi kesaktiannya udah luntur karena banyak ngelakuin karma buruk sehingga ilmunya ngebar. 10 tahun berkuasa, petantang petenteng, semua orang dan rakyat disakiti. Cukup 6 bulan runtuh poran-poranda, dihujat semua orang sampai kiamat. Wiwi mengenaskan ya. Makanya waktu berkuasa sok arogan, semua semau udelnya dewe ya. Hukum alam terus berjalan, harus siap menerima selama menyakiti orang lain. Bu Megawati itu negarawan sejati, tidak seperti yang di benak Mulyono yang ada hanyalah tamak dan rakus kekuasaan. Akhirnya hukum sosial yang berlaku emang enak dianggap gak ada. Gestur itu tidak bisa bohong bahwa hubungan Pak Prabowo, Ibu Megawati, Tri Sutrisno tampak harmonis dan sangat sejuk ketika dilihat dari aura wajah mereka. Dan sebaliknya wajah Wapres secara gestur emang serba salting dan tidak mampu mengorkestrasi pertemuan tersebut dan menjadikan penilaian dengan gestur yang canggung karena memang beda kapasitas. Walau dia seorang wapres sekalipun mau dibilang wapres tenggelam di momen tersebut kok dikira nyinyir WKWK. Wajarlah Prabowo hianati Jokowi apa ini? Kianati apa ini? Kianani lagi ini ya. Karena mantan lawan dan PDIP yang membesarkan Jokowi jadi presiden juga dihianati. Saya meyakini Pak Prabowo lebih keingin tetap menjaga silaturahmi dengan Ibu Mega karena tidak ingin berdurhaka, karena berat hukum karmanya. Hukum karma ada dua bagian, ada yang pedas cabai, ada pelan tapi pasti akan terjadi dan itu lebih berat. Begitulah kira-kira. Mas Alif bisa aja langit sama sumur, kita bisa paham sekarang bagaimana kalau sampai 3 periode. Yang bacaan sio adem ayam. Sudah tepat Pak Prabowo dekat dengan ketua partai, dekat dengan Jokowi. Apa yang diharapkan? Paling Jokowi bersandar pada Projo, itu pun kalau duit masih banyak. Projo kan bukan partai, itu kan organisasi Projo, Projokowi ya, relawan sukarela lah gitu ya, mendukung Jokowi. Seharusnya semua partai untuk jangan dekat dengan Raja Jawa, dia bukan orang baik-baik, licik.
persetan dengan perbualan keluarga pengkhianat sejatinya hanya mementingkan anak mantu keluarga naturalinya. Mungkin itu saja dari saya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja, terima kasih. Saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.